Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil tugas kami tentang pembobolan atau peretasan situs KPU, tepatnya pada bulan Mei 2020. Perkenalkan, nama saya Fahri Muhammad dari kelas 5A, ada teman saya Vira, dan ada teman saya Faisal. Oke, lanjut masuk ke materi. Ya, jadi untuk permasalahan ini sendiri terjadi peretasan dari situs KPU Komisi Pemilihan Umum. Jadi di sini peretas mengklaim telah membobol 2,3 juta warga Indonesia dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Nah, jadi untuk peretas ini telah membeberkan bahwa dia mendapatkan lebih dari 200 juta data masyarakat Indonesia yang isunya akan dibagikan segera. Next. Ya, jadi untuk kronologinya, jadi kabar ini pertama tersiar dari akun Twitter @underthebridge, di mana dia menyampaikan bahwa terdapat data 2,3 juta warga, yaitu pemilih Indonesia, bocor di forum hacker. Nah, untuk datanya ini sudah bocor untuk di website forum hacker. Nah, ini pertama kali tersebar pada tanggal 21 Mei tahun 2020. Ya, untuk beritanya kita akan menyaksikan video yang akan ditampilkan segera. Nah, kita bisa lihat beritanya sekilas sebentar. Saudara, 2,3 juta data pribadi warga Indonesia dilaporkan telah dibobol para peretas. Data tersebut diperoleh peretas diduga dengan membobol pangkalan data atau database Komisi Pemilihan Umum. Peretasan data pribadi itu diungkap sebuah akun Twitter. Lewat akun Twitternya @underthebridge menyebut seseorang membagikan data mentah berisi nama, alamat, nomor induk kependudukan, serta nomor kartu keluarga di sebuah forum. Para peretas berjanji membagi-bagikan data 200 juta pemilih yang terdata di KPU. Awal Mei lalu, akun @underthebridge juga melaporkan ada 15 juta data pengguna Tokopedia yang dikabarkan bocor dan ditawarkan oleh forum daring, namun telah dibantah oleh pihak Tokopedia. Viralnya laporan @underthebridge membuat KPU langsung menelusuri dugaan bocornya database mereka. Komisioner KPU Firian Aziz menjelaskan KPU sudah bekerja sejak tadi malam untuk menelusuri berita tersebut lebih lanjut, melakukan cek kondisi internal atau server data dan juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Oke, kita next. Nah, di sini data-data yang diretas atau diambil, dijual belikan itu sangat sensitif banget karena informasi yang dijual itu ada nama lengkap, nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan, NIK, tempat dan tanggal lahir, alamat rumah, serta beberapa data pribadi lainnya. Jadi ini sangat bahaya banget. Mungkin untuk keperluan seseorang, mungkin untuk pemilihan pemilu untuk periode selanjutnya juga bisa disalahgunakan. Banyak hal sih sebenarnya untuk menyalahgunakan data diri kita. Oke, next. Ya, seperti yang kita tahu bahwa beberapa situs pemerintah yang ada di Indonesia beberapa kali sering mengalami peretasan oleh beberapa oknum. Peretasannya tidak hanya mengambil data, tapi juga mengganti tampilan website atau mengganti tampilan utama. Nah, di sini mengapa sih situs website pemerintah mudah diretas oleh para hacker? Yang pertama, kadang pemerintah ini tidak menggunakan secure hosting.
Salah satu penyebab mudahnya situs website diretas adalah penggunaan provider hosting yang kurang selektif, sehingga sangat rentan untuk diretas. Sebenarnya untuk meningkatkan infrastruktur keamanan situs website, ada baiknya bahwa sistem web hosting dibuat secara mandiri. Namun sejauh ini banyak situs website pemerintah yang telah diretas menggunakan share hosting. Penyerangan share hosting pun secara perlahan dan mengambil salah satu kelemahan sistem situs yang terdapat pada hosting. Ya, untuk yang kedua, tidak menggunakan secure coding. Secure coding ini berkaitan dengan aspek coding secara manual yang diselipkan pada struktur. Jadi kurangnya secure coding baik pada default link login, admin, ataupun link yang membutuhkan input data sensitif akan sangat mudah diretas oleh para hacker. Situs website yang pernah diretas sebelumnya itu tidak oleh setcap.co.id karena dia tidak menggunakan secure coding pada default halaman login dan admin dan masih diakses dari beberapa konfigurasi internet tanpa adanya filter. Selanjutnya yang ketiga, lemahnya maintenance situs website. Situs website yang makin banyak menyimpan data-data sensitif, apalagi data-data pribadi warga Indonesia, serta perbankan harus dilakukan maintenance secara berkala. Jadi, baik itu perbaikan, update, serta meningkatkan keamanan jaringan situs website. Banyaknya situs website pemerintah yang telah dilakukan peretasan merupakan situs website yang kurang maintenance. Jadi dia tidak melakukan update security browser, update database, plugin, serta aplikasi yang digunakan pada dashboard situs website. Next. Nah, sekarang ada cara sederhana tim SSL Indonesia untuk melindungi website. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, itu menggunakan server atau hosting terpercaya. Nah, di sini kita itu harus memastikan, harus tahu juga, kita itu memakai hosting yang terpercaya. Yang pertama, kenapa sih kita harus memakai hosting yang terpercaya? Karena kita itu menyimpan file kan, file kita itu penting. Kita menyimpan file di web itu, kalau misalnya tidak percaya, ini kan gampang banget diretas seperti website Kepo ini. Mungkin keamanannya juga kurang dari hostingnya. Dan juga apabila kita ingin mencari hosting yang baik, itu ada beberapa faktor. Jika kalian ingin memakai hosting yang baik, yang pertama kalian juga harus melihat dari speed-nya, dari security-nya, dari support, sama scalability-nya. Yang kedua itu ada update platform dan script secara berkala. Nah, untuk platform dan script secara berkala itu biasanya yang diinstal pada website itu codingannya sangat sederhana. Jadi cara kita agar keamanan sistem dari websitenya itu terus meningkat, kita harus update terus sistemnya. Kan pasti akan selalu ada update kan tiap tahun atau tiap berapa bulan seperti itu. Yang ketiga itu kita menggunakan plugin keamanan. Nah, plugin keamanan ini sangat membantu secara aktif pada website karena situs website ini kan suka dapat serangan peretasan dari secara dadakan kan. Kalau kita menggunakan plugin ini, website kita akan terjaga aman. Yang keempat itu ada menggunakan situs HTTPS. Untuk situs HTTPS ini bukan hal yang baru yang ada di browser. Karena situs website HTTPS ini menyediakan fitur gembok warna hijau, jadi dijamin keamanannya dari serangan peretas atau orang yang ingin meretas data kita yang ada di website seperti itu. Oke, next. Ya, Faisal. Nah, di sini ada cara mengatasi agar lebih aman dan tidak bisa dijebol hacker lagi. Di sini ada 3 poin. Poin pertama,
Selalu pantau celah keamanan yang timbul dan tutup setiap kali ada celah keamanan muncul atau diumumkan. Jadi kita di sini harus rajin memantau sistem keamanan kita, supaya kita mengetahui celah keamanan mana yang mudah direntas oleh hacker, dan kita dapat membuat sistem keamanan itu lebih ketat lagi, agar hacker dan ancaman jaringan internet lainnya tidak mudah masuk ke keamanan sistem kita. Di poin kedua ini khusus untuk celah keamanan yang sering dieksploitasi, harap berikan perhatian ekstra seperti injeksi SQL Server. Yang poin ketiganya, terapkan kebiasaan security yang baik seperti implementasi TFA2, Factor Authentication, jaga kredensial dengan baik, batasi IP yang boleh melakukan remote. Sini contohnya seperti kita memberikan hotspot kepada teman kita. Di situ kita akan mengetahui IP address yang masuk ke dalam HP kita. Dalam sistem keamanan juga sama. Kita akan mengetahui IP address yang terhubung di sistem keamanan kita, yang masuk ke sistem keamanan kita. Jika ada IP address yang mencurigakan yang masuk keamanan kita dapat memblokir IP address tersebut untuk menjaga keamanan kita dari jahatnya jaringan internet yang masuk atau hacker yang masuk. Dan dapat data kita lebih aman lagi. Next. Sini ada juga cara melindungi website dari serangan hacker. Ada 5 poin. Poin pertamanya, sering melakukan backup. Kita harus melakukan setiap kali. Pertama, kita setiap kali melakukan pekerjaan atau adanya data penting, kita harus seringkali melakukan backup ke Google Drive. Kenapa Google Drive? Karena Google Drive itu adalah aplikasi atau website yang terpercaya dalam menyimpan data yang lebih aman dari penyimpanan data lainnya seperti Mediafire atau Dropbox. Tapi Google Drive yang terpercaya, yang tidak mudah orang lain masuk untuk mencuri data kita. Di sini juga ada gunakan firewall. Dari masuk firewall ini itu untuk menjaga komputer dari ancaman jaringan internet. Gunakan firewall untuk sini untuk menjaga keamanan sistem kita dari masuknya jaringan internet penjahat atau hacker yang masuk. Dan poin ketiga ini ada gunakan SSL. Gunakan SSL yaitu di setiap kita membeli hosting atau domain, kita ditawarkan untuk menggunakan SSL atau tidak. Gunanya SSL ini untuk menjaga keamanan kita atau website kita lebih aman dan tidak mudah direntan oleh hacker. Tetapi gunakan SSL ini dapat mengeluarkan biaya lebih mahal sedikit daripada tidak menggunakan SSL. Tapi untuk menjaga keamanan kita lebih baik menggunakan SSL karena dapat menjaga keamanan atau data penting kita tidak mudah diambil oleh orang lain. Yang keempat, selalu update antivirus Windows, Defender, dan aplikasi. Yang kelima, memilih penyedia layanan cloud hosting terpercaya. Di sini kita memilih hosting percaya itu kita memilihnya tidak asal-asalan saja karena harga murah. Di sini juga kita melihatnya apakah dalam keamanan hosting itu bagus atau tidak. Bagus atau tidaknya tentu terjamin karena dalam hosting ini adanya data kita yang penting untuk tidak diambil oleh orang lain. Dan contoh sini hosting yang terpercaya itu adalah web ID web hosting. Next, Rick. Di sini kesimpulannya, ketika memastikan keamanan websitemu, jangan lupa untuk lebih selektif ketika memilih layanan hosting. Beberapa hal yang perlu kamu perhatikan adalah kecepatan, keamanan, dan kendala pasti ketika website mengalami masalah. Next.
Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan dari kami bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.